Selanjutnya adalah eksepsi batal demi hukum. Kalau tadi adalah eksepsi kewenangan mengadili, yang kedua adalah eksepsi mengenai gugurnya eksepsi atau menggugurkan surat dakwaan. Yang ketiga adalah kita sebagai lawyer, sebagai pembela hukum, sebagai pengacara publik bisa juga menguji bahwa eksepsi tersebut ataupun dakwaan tersebut bisa kita batalkan demi hukum. Apa nih syarat-syaratnya kalau misalkan kita mau membuat surat dakwaan tersebut batal demi hukum? Di 142 Pasal 142 ayat 2 KUHP menganggap bahwa kalau misalkan surat dakwaan dari jaksa adalah obscure libel ataupun dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, dan apabila dakwaan tidak memuat tanggal, tanda tangan, di mana berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP meminta jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan. Itu kita harus teliti tuh. Kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu ini yang akses bantuan hukumnya tersendat, akses bantuan hukum yang tidak mempunyai kualitas, itu harus didorong oleh pemerintah dan negara tentang undang-undang bantuan hukum. Nah, undang-undang ini telah menjadi impian sejak lama bagi para aktivis pengacara publik dan para pencari keadilan agar setiap proses tahapan dalam penegakan hukum, dari mulai penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan, setiap orang mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum. Itu adalah pendahuluannya gitu ya. Pendahuluan adalah filosofinya, pijakan kita kenapa bisa memahami bahwa nota keberatan, nota pembelaan adalah sebuah pembelaan yang sangat komprehensif dan mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nota keberatan atau eksepsi, kita mulai secara teknis gitu. Mungkin kawan-kawan yang sudah semester 5, kawan semester 7, ataupun ada abang-abang senior ataupun rekan-rekan advokat yang lain yang hadir dalam ini, bahwa nota keberatan eksepsi itu harus disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi gitu. Makanya atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa diwakili oleh penasihat hukum atau pengacara, advokat yang bekerja di kantor hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Kalau kita mempunyai hak untuk mengajukan keberatan, pasti punya dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pasal 156 ayat 1 KUHP yang dalam praktek peradilan biasa disebut dengan eksepsi. Gitu. Jadi pada saat proses pendakwaan, proses persidangan, dakwaan, kalau di dalam pidana kan sistem peradilan pidana ataupun hukum acara pidana kan, sidang pertama adalah dakwaan. Dakwaan, setelah dakwaan dibacakan oleh jaksa dan kita menilai dan menduga adanya surat dakwaan yang obscure libel, adanya surat dakwaan yang tidak jelas, maka kita akan catat poin-poinnya. Di mana mencatat poin-poin yang memang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu pasal 156 bilang bahwa ada yang namanya eksepsi, keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Jadi jangan dianggap dibacakan gitu ya. Kalau misalnya kita nanti sebagai pengacara publik, lawyer, kalau misalkan jaksa bilang ya sudah dianggap dibacakan saja, itu mungkin akan kita tolak gitu. Harus dibacakan secara jelas, harus didengar oleh majelis hakim dan didengar oleh terdakwa dan semua pengunjung sidang, agar apakah surat dakwaan yang disusun oleh jaksa itu sudah punya argumentasi hukum yang sistematis, terukur, dan ketat gitu. Selanjutnya adalah eksepsi batal demi hukum. Kalau tadi adalah eksepsi kewenangan mengadili, yang kedua adalah eksepsi mengenai gugurnya eksepsi atau menggugurkan surat dakwaan. Yang ketiga adalah kita sebagai lawyer, sebagai pembela hukum, sebagai pengacara publik bisa juga menguji bahwa eksepsi tersebut ataupun dakwaan tersebut bisa kita batalkan demi hukum. Apa nih syarat-syaratnya kalau misalkan kita mau membuat surat dakwaan tersebut batal demi hukum? Di 142 Pasal 142 ayat 2 KUHP menganggap bahwa kalau misalkan surat dakwaan dari jaksa adalah obscure libel ataupun dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, dan apabila dakwaan tidak memuat tanggal, tanda tangan, di mana berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP meminta jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan tanda tangan. Itu kita harus teliti tuh. Kita harus teliti secara betul-betul itu. Ada tanda tangannya, ada tanggalnya. Nah, selanjutnya adalah dakwaan tidak memuat secara lengkap identitas terdakwa yang terdiri dari nama lengkap. Nama lengkap ini nggak macam-macam kan.
Nama lengkap ini walaupun memang sederhana, tetapi ini punya dampak yang luar biasa. Kalau misalkan dakwaan jaksa tidak menyertakan nama lengkap terdakwa dan itu salah satu huruf, itu bisa batal demi hukum kita uji. Karena kan pidana mencari kebenaran material. Kalau misalkan orang mencari kebenaran material berarti harus hati-hati. Kalau misalkan orang salah nama, ya berarti salah juga untuk mendakwa gitu. Makanya harus kita teliti betul-betul nama lengkapnya benar atau enggak, BIN-nya benar atau enggak. Yang kedua, tempat lahir, tanggal atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Nah, 143 itu menyatakan seperti itu tuh. Kalau misalnya surat dakwaannya tidak memuat sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP, maka bisa kita uji, maka bisa kita sampaikan nota keberatan. Pada dasarnya pledoi ini diatur dalam pasal 182 KUHP. Jadi setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara satu bahwa persidangan pidana itu awalnya dimulai dengan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Setelah dakwaan itu ada eksepsi atau nota keberatan yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Setelah eksepsi itu ada tanggapan, dan biasanya tanggapan ini opsional sih. Tanggapan terhadap eksepsi ini apakah diajukan atau tidak. Nah, selanjutnya ada pembuktian. Pembuktian di sini biasanya terdiri dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, ataupun pemeriksaan barang-barang bukti. Nah, selanjutnya ada tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, biasanya tuntutan ini merupakan keseluruhan yang dinilai oleh jaksa bahwa si terdakwa ini merupakan orang yang benar-benar bersalah dan akan ditetapkan terhadap pasal yang akan dituntut terhadap dia. Nah, setelah tuntutan itu ada pledoi. Inilah yang akan secara khusus kita bahas di sore ini. Pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa atau dari penasehat hukumnya. Jadi pledoi ini dapat diajukan oleh terdakwa itu sendiri atau oleh penasehat hukumnya. Nah, biasanya kalau terdakwa ini tidak didampingi oleh penasehat hukum, dia bisa mengajukan sendiri, entah itu secara tertulis atau secara lisan. Namun demikian kalau dia didampingi penasehat hukum, itu sudah sepantasnya diajukan oleh penasehat hukumnya. Nah, di sini dasar hukumnya ada di pasal 182 ayat 1 KUHP. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Nah, selanjutnya, terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab juga oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran. Nah, tuntutan, pembelaan, jawaban, dan hal-hal yang disampaikan dalam persidangan itu dapat diajukan secara lisan, namun demikian pada umumnya itu diajukan secara tertulis, karena itu merupakan hak dari terdakwa, dan itu juga merupakan permintaan dari hakim. Selanjutnya, nah, tujuan diajukan pledoi. Apa sih tujuannya diajukan ini pledoi? Manfaatnya apa buat si terdakwa ini? Nah, secara umum, tujuan dari diajukannya pledoi ini adalah untuk memperoleh putusan hakim yang sekira-kiranya ini dapat membebaskan si terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, atau melepaskan terdakwa. Itu ada istilahnya free sprach, atau setidak-tidaknya membuat dia hukumannya menjadi ringan. Nah, oleh karena itu dalam pledoi ini, biasanya terdakwa ini menyampaikan seluruh hal-hal yang sekiranya meringankan hukuman terhadap dirinya sendiri. Misalnya mungkin dia melakukan tindak pidana A karena paksaan, misalnya dipaksa oleh temannya, atau mungkin misalnya dia melakukan pembelaan kenapa dia sampai korupsi karena mungkin dia salah menggunakan jabatannya dan lain sebagainya. Jadi pledoi ini dapat kita ramu atau kita buat sedemikian rupa agar supaya hal-hal yang kita sampaikan dalam pledoi itu meringankan si terdakwa ini, baik itu meringankan dari sisi perbuatannya maupun dari sisi hukum yang mana tuntutan yang dijatuhkan jaksa terhadapnya.